Halo rekan-rekan semua, semangat pagi. Kembali lagi di Learning Journal saya. Hari ini, saya setelah menyelesaikan agenda pertama hari kedua latihan dasar di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya, kenalan lagi, nama saya Johan Felix Parsaran Tarigan, Pranata Komputer Alih Pertama di Ditjen Dukcapil. Agenda hari ini, kami membahas tentang analisis isu kontemporer. Dan materi ini disampaikan oleh Bapak Danison sebagai Widya Iswara Ahli Media dari BPSDM Mendagri. Kenapa sih sebagai PNS harus belajar ini? Jadi menurut saya tujuannya adalah agar kita punya pemahaman, wawasan kebangsaan yang kuat, dan mampu menunjukkan sikap bela negara. Kita harus siap secara jasmani dan mental menghadapi isu-isu yang bisa mengancam keutuhan NKRI dalam menjalankan tugas jabatan kita. Nah, dunia itu dinamis, teman-teman. Jadi, ada banyak isu strategis kontemporer yang masuk dalam kategori AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, di modul ini kami membedah isu-isu berat seperti korupsi narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, dan satu lagi yang paling relevan dalam dunia ASN adalah konflik kepentingan. Nah, dari isu-isu kontemporer itu, untuk menghadapi itu semua kita harus pakai teknik untuk analisis yang sistematis. Nah, tadi kami belajar ada 4 tahapannya, yaitu yang pertama identifikasi dan deskripsi isu, kedua menapis isu atau menentukan isu yang menjadi prioritas utama, 3 mendalami isu atau analisis isu, dan 4 adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, kalau di identifikasi atau deskripsi isu, kita pakai environmental scanning untuk melihat kesenjangan antara realita dan harapan yang kita harapkan dari apa yang kita butuhkan. Nah, di bagian menentukan mana yang jadi prioritas utama, kita bisa pakai teknik namanya APKL atau aktual problematik, kekalayakan dan kelayakan. Atau kita pakai metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Dari 2 teknik ini, kita mengukur besaran prioritasnya dengan skala Likert dari 1 sampai 5. Nah, nanti dari isu-isu yang kita dapatkan, kita ukur berdasarkan teknik tadi dan kita ukur dengan skala Likert, kita jumlahkan. Nanti yang jumlahnya paling besar adalah prioritas utama kita. Setelah menentukan apa yang menjadi isu prioritas kita bisa mendalami isu itu. Kita cari akar masalahnya. Kita bisa pakai fishbone diagram untuk bisa lihat hubungan sebab akibat dari isu itu. Atau kita bisa pakai analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Setelah menentukan core isunya dan akar masalahnya, kita bisa menentukan alternatif penyelesaiannya. Nah, kita susun rekomendasi solusinya dengan kreatif dan inovatif. Menurut saya, esensi dari materi ini simpel tapi dalam. Sebagai PNS, kita harus punya kepekaan dan kepedulian. Kita dituntut berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi isu yang berpotensi merusak kedaulatan bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari upaya bela negara kita. Baiklah, itu saja insight dari saya hari ini. Nah, tadi juga kita dikasih tugas. Ada 3 tugas dari Pak Yanison. Yang pertama adalah tugas untuk membuat slide presentasi yang untuk menentukan apa isu kontemporer yang terjadi di bangsa kita sekarang. Kita lakukan 4 tahapan penyelesaian isu tadi dan kita buat di slide dan dipresentasikan. Lalu yang kedua, tugas kelompok juga untuk membuat video tentang PBB
Jadi kita melakukan kegiatan PBB dan divideokan. Lalu tugas yang ketiga adalah individu, yaitu tugas untuk membuat learning journal ini. Mungkin sekian video learning journal kali ini. Sampai jumpa di jurnal berikutnya.